Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita membicarakan tentang activity based management. Kalau untuk activity based costing itu akan dibahas di akuntansi biaya lebih detailnya. Untuk akuntansi manajemen, maka akan dibahas activity based management, di mana semuanya didasarkan kepada aktivitas, ya. Jadi keputusan manajemen itu didasarkan pada activity atau aktivitas operasional yang ada di perusahaan. Di sini ada dua dimensi, yaitu biaya dan proses. Dua dimensi tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut, yaitu ada resources, di sini ada driver analysis, activities-nya, kemudian ada performance measurement, dan cost object-nya. Ya, ini cost object ini biasanya dipelajari di dalam akuntansi biaya. Tujuan dan manfaat dari ABM di sini adalah meningkatkan customer value, ya, untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas dan biaya tak bernilai tambah. Jadi tujuannya adalah lebih mensortir aktivitas mana yang memiliki nilai tambah bagi perusahaan atau yang bisa meningkatkan profit. Manfaatnya di sini adalah customer value tentu saja, ya. Kemudian ada pengurangan biaya yang dilaksanakan dalam ABM. Ya, ABM ini dibuat pasti bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya yang timbul di dalam perusahaan. Fokus utamanya adalah activity reduction dan elimination. Artinya bahwa aktivitas yang tidak mendatangkan value atau nilai itu biasanya harus dikurangi atau bahkan dihilangkan. Analisis yang dilakukan di sini melalui analisis nilai proses atau PVA dikenalnya, ya. Proses identifikasi penggambaran dan evaluasi proses yang dilaksanakan oleh organisasi untuk menghasilkan value bagi customer. Artinya bahwa bagaimana suatu activity itu bisa mendatangkan nilai tambah bagi perusahaan. Tentu saja ini yang bisa dikatakan dari tiga langkah yang bisa dilakukan, yaitu driver analysis, ya, apa saja yang bisa mendrive, apa saja yang menjadi pemicu, kemudian activity analysis, menganalisis seluruh aktivitas perusahaan, activity performance measurement, ya, menilai bagaimana kinerja dari suatu aktivitas yang dilaksanakan di perusahaan. Driver analysis ini lebih kepada menentukan penyebab munculnya biaya dari suatu aktivitas. Nah, ini lebih mendeteksi biaya-biaya apa saja yang timbul, ya. Kemudian yang tadi activity analysis, apa saja yang bisa dimanfaatkan secara maksimal, ya, berapa orang, aktivitasnya apa. Ya, ini biasanya pengukuran daripada masing-masing job desk pegawai yang ada di perusahaan. Analisis aktivitas dapat menurunkan biaya melalui 4 cara. Di sini ada eliminasi, selection, reduction, dan sharing. Sharing cost yang sering kita temui mungkin bisa misalnya antara biaya distribusi biasanya digabungkan dengan biaya marketing. Artinya pada saat mendistribusikan kita bisa memasarkan juga produk yang kita akan jual. Activity performance measurement, pengukuran kinerja, ya, ini dinilai dari waktu, kualitas, dan efisiensi. Waktu tentu saja bagaimana seorang pegawai atau staf bisa menghabiskan waktu secara efektif dan efisien. Kualitas bagaimana dia bisa menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang baik, efisiensi dengan waktu yang dimiliki dia dapat menjalankan kinerja secara efisien. Pengukuran efisiensi dari keuangan di sini adalah biaya aktivitas bernilai tambah, pelaporan tren biaya yang ini harus selalu dilaporkan, pengaturan standar Kaizen, ya, kalau standar Kaizen nanti juga bisa dipelajari di operation, ya, manajemen operasional, tolak ukur atau benchmarking. Tolak ukur ini tentu saja biasanya dinilai dari kompetitor yang sejenis dengan usaha yang kita miliki. Anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas. Ya, tentu saja anggaran ini tidak bersifat kaku, tidak juga bersifat boros, ya. Artinya harus disesuaikan dengan aktivitas yang ada. Manajemen kapasitas berdasarkan aktivitas. Ya, ini artinya bahwa capability dari seorang manajer itu tentu dinilai dari aktivitas yang dia lakukan. Biaya aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah atau value and non value added cost di sini adalah mengurangi biaya yang tidak bernilai serta mengoptimalkan aktivitas bernilai tambah adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dari aktivitas. Nah, antara lain misalnya bila mana biaya promosi itu nantinya terlalu berlebih, artinya bisa di sharing cost dengan yang lainnya.
Pelaporan tren biaya yang tidak bernilai tambah, artinya reporting daripada keuangan ini harus dari waktu ke waktu harus dilaporkan secara detail dan terjadwal supaya tidak ada kos yang terbuang dengan percuma. Dari tren kos ini bisa dipelajari bagaimana dia akan mengambil sisi daripada keputusan manajemen tersebut. Pengaturan standar Kaizen, nah ini Kaizen costing berkaitan dengan pengurangan biaya selama fase produksi dari produk yang sudah ada. Ini biasanya ada di dalam manajemen operasional, bagaimana dia membuat siklus pemeliharaan atau maintenance ya, bagaimana bisa berkelanjutan dengan sistem yang ada dan mesin yang dipunyai, kemudian bagaimana dia bisa mengoperasionalkan orang-orang dalam produksi tersebut biar bisa maksimal dan efisien. Tolak ukur benchmarking di sini pendekatan digunakan untuk penetapan standar, membantu mengidentifikasi kemungkinan perbaikan aktivitas melalui internal dan eksternal. Kalau internal biasanya dibandingkan dengan aktivitas sejenis atau pada saat aktivitas di periode sebelumnya. Kalau eksternal biasanya lebih kepada bagaimana kita bisa menyaingi atau bisa menyamakan dengan kompetitor. Anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas, artinya tadi anggaran tidak bersifat kaku, manajemen berdasarkan aktivitas, ya berapa kali satu aktivitas dapat dilakukan, artinya secara efektif dan efisien. Penerapan daripada ABM di sini adalah meningkatkan pengambilan keputusan, ya supaya tidak salah arah, kemudian mengurangi biaya dengan mendorong dan mendukung upaya perbaikan berkelanjutan, artinya dengan ABC activity based costing dan PVA tadi ya, performance value added ya, ini harus dilakukan. Nah ini bagian yang bisa dimodelkan daripada ABM ini sendiri dari PVA dan ABC activity based costing. Kalau ini biasanya yang ada di dalam akuntansi biaya, kalau ini biasanya activity value performance value added sini, proses value added sini ada di akuntansi manajemen atau admin. Reduce cost, ya pastinya dua-duanya adalah reduce cost. Kemudian ada improve decision. Nah, di sini adalah keputusan yang harus diambil apa. Kemudian di sini adalah increase profitability, bagaimana meningkatkan dari profit. Dua langkah dalam ABM adalah perencanaan sistem dan identifikasi kegiatan, definisi, serta mengklasifikasikannya. Ini tentu saja perencanaan sistem ini supaya pengambilan keputusan di masa mendatang juga tidak menjadi salah langkah. Identifikasi kegiatan ya artinya bagaimana suatu kegiatan itu akan direview secara detail apakah menguntungkan atau malah merugikan. Nah ini dari penjelasan dari masing-masing perencanaan sistem dan lain sebagainya tadi yang sebelumnya sudah dibahas. Kalau untuk identifikasi kegiatan di sini ada just in time ya. Ini yang bisa dipakai selain Kaizen tadi yang bisa mengefisienkan suatu kegiatan. Kemudian untuk activity based management berbasis keuangan, di sini lebih kepada menetapkan tanggung jawab, membentuk ukuran, mengevaluasi kinerja, serta memberikan penghargaan atau reward. Nah ini biasanya yang dilakukan tahapan-tahapan yang dalam activity based management. Membentuk ukuran dan tolak ukur kinerja ini pasti berdasarkan pada anggaran yang telah disepakati. Kemudian mengevaluasi kinerja, biasanya membandingkan hasil aktual dan yang dianggarkan. Kemudian memberikan penghargaan, tentu saja penghargaan ini dirancang supaya memberikan semangat kepada individu bahwa mereka telah mencapai suatu achievement ataupun titik di mana dia bisa diberikan suatu award dan sudah mencapai target yang melampaui target yang telah ditetapkan. Mungkin demikian penjelasan dari ABM pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.